sepertinya dia itu dalam situasi yang ini ya, under pressure gitu. Karena dia tidak bisa menyalurkan ekspresi dan bakat-bakatnya. Sebelum pandemi kan dia ngajar ekstrakurikuler di sekolah-sekolah internasional gitu ya. Karena hobinya memang mengajar. Nah, kemudian kemarin pas pandemi dia ambil S2. Tadinya mau ambil S2 tuh mau berangkat ke negaranya, ke Sydney. Nah, taunya pas begitu pandemi, akhirnya sekolahnya S2 tuh online sampai dia selesai. Bulan Maret yang akan datang dia akan diwisuda. Jadi akhirnya semuanya jadi berantakan ya. Dan mungkin yang saya pikir yang membuat dia depresi itu lebih banyak karena tidak bisa bersosial. Di aktivitas sosialnya itu dia kan orangnya juga nggak pilihan kayak begitu, tapi nggak borju ya. Anaknya kan sangat sederhana begitu. Cuma jadi banyak batasan lah temen yang mau kesini, saya bilang antigen dulu. Jadi buat dia mungkin segala sesuatunya menimbulkan apa ya? Ya ke ini aja, keputusasaan. Jadi ini akumulasi begitu. Jadi sampai akhirnya ya meledak mungkin di kepalanya gitu ya. Ya udah detak jantungnya berhenti ya, terus padahal tadi malam sama bapaknya masih ngobrol sampai jam 1 malam. Saya tidur jam 10, bapaknya masuk ke kamar, terus dia masih chat-chatan tuh katanya sama temennya. Terus udah gitu taunya pas setengah 5 mbak saya bangun, dia udah ngegelenprok di meja makan. Kami memang punya kasus heart attack. Saya sendiri kan udah operasi jantung ya. Saudara saya yang meninggal waktu tidur juga ada 2 orang. Jadi memang kasus-kasusnya rupanya sekarang ada di dia juga gitu. Tapi yang cerita di balik itu memang dia ada rasa frustasi lah karena tidak bisa melakukan aktivitas sosial bersama teman-temannya gitu ya. Terus pengen ngeband nggak bisa, itu nggak bisa. Ya jadi banyak yang tertahan di rumah. Cuma ya kami juga keras juga kan. Jadi kalau mau kemana-mana kita sering PCR, yang mau masuk di antigen gitu. Jadi ya ini imbasnya salah satunya seperti sekarang. Dia itu kalau siang tidur, kalau malam baru bangun gitu. Jadi terbalik dunianya gitu. Ya bangun paling cepat jam 4, terus saya suruh makan. Udah gitu seringkali karena nggak ada aktivitas lainnya terus dia tidur lagi. Kalau pesan terakhir sih 2 malam sebelum terjadi ini dia datang ke kamar saya. Dia bilang, I'm tired, mother, I'm tired, gitu. Aku tidak bisa memenuhi harapan kamu, gitu. Terus harapanku apa? Ya, aku nggak bisa seperti kamu, nggak bisa seperti adikmu, nggak bisa membahagiakan kamu, gitu. Saya bilang jangan dibandingkan, setiap orang kan beda moral, gitu. Kayak gitu sih. Dia anaknya cantik jelas ya, terus pinter. Dia anaknya unik, tapi dia tidak mau jadi artis, tidak mau jadi politisi. Jadi dia lebih suka menjadi seniman atau ngajar kayak bapaknya. Dan sederhana, dia tidak materialistis. Sehari-hari di rumah pakai kaos, pakai celana pendek, udah gitu aja, sederhana aja. Dia udah jadi vegetarian dari umur 14, mungkin juga ada berubah untuk kecukupan gizi ya, karena kan hewani nggak bisa digantikan. Dia udah memilih jadi vegetarian sejak umur 14 tahun. Tadi waktu kalian belum pada datang masih sepi, itu perasaan hilang, kosong, mendera saya. Tapi sekarang banyak tamu, saya agak terhibur. Nggak tahu nanti kalau misalnya kalian udah pada pulang, kamu udah pada pulang, mungkin kerasa lagi. Maura itu anak-anaknya Mayo. Dia sangat dekat sama bapaknya. Kalau yang laki dekat sama saya. Jadi mereka sendiri mendeskripsikannya seperti itu. Nah, tapi kan yang namanya anak begitu, tapi sebetulnya perlakuan kita sama aja sih. Quality time terakhir Tante dengan Maura seperti apa Tante? Dia masuk ke kamar saya ngajak ngobrol. Terus hari apa ya? Ini kan hari Minggu, dia belum bangun. Saya masuk ke kamar dia, saya peluk, saya ajak makan. It's okay gitu, nggak ada masalah sih.
cuma memang terlambat ya. Maksud saya, kalian kalau jadi orang tua harus dekat sama anak-anaknya, harus banyak pelukan, karena itu tuh benar-benar bonding buat anak-anak kita. Dia ngomong ke saya. Terima kasih ya. Tadi alhamdulillah kita udah jenguk si Baby L di dalam. Lucu anaknya, sehat. Kita sudah mendokumentasikan prosesnya di YouTube channel kita masing-masing. Kita sempat, aku juga nggak tahu kamu ngaduin apa sih? Astaga. Selimut sama baju. Selimut dan baju. Alhamdulillah, maksudnya mereka kan punya malaikat kecil sekarang di rumah, jadi kita doakan semoga bisa selalu menjadi sesuatu yang bikin bahagia. Amin. Dikala lelahnya, dikala happy-nya, dikala apapun pokoknya semoga bisa menjadi pengobat lara. Hadiah spesial untuk Baby L juga datang dari penyanyi rapper atau yang lebih dikenal Roy Ricardo. Seakan-akan tidak mau kalah dengan sahabat lainnya, Roy Ricardo menghadiahkan mobil mainan dengan harga yang cukup fantastis. Dikasih sama Roy Ricardo. Apa? Kado dari sana. Oh, banget. Kisaran 7 Satu harga motor ya. Penasihat hukum Dodi mengatakan bahwa hendaknya Ketua Komnas Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang perempuan. Kalaupun laki-laki yang memimpin Komnas Perlindungan Anak harus berjiwa perempuan. Oh, ini sungguh konyol dan menakutkan dan menyakitkan. Karena penasihat Dodi itu tidak memahami siapa Aris Merdeka Sirait. Gagal paham menilai saya. Saya ini adalah sahabat anak Indonesia yang memberikan perhatian pada anak-anak di Indonesia. Saya ingatkan kepada Dodi, mari kita duduk bersama untuk menyelesaikan masalah ini dan hentikan menyatakan saya harus diganti. Berbiasa. Saya kecewa terhadap itu. Oleh karena itu, mohon pernyataan itu saya harapkan pernyataan yang tidak diulang lagi. Pahami seorang Aris Merdeka Sirait. Tidak ada hak Anda mengatakan bahwa saya harus diganti dari Komnas Perlindungan Anak karena ada mekanisme yang bisa dilakukan. Selain saya sakit, meninggal dunia, mengeksploitasi lembaga, maka patut Forum Nasional menghentikan saya. Tetapi bukan pengacara Dodi, saudara Jamal. Maaf kalau saya berbicara keras seperti ini. Inilah penjelasan saya supaya ini clear, ya, supaya ini clear. Anda gagal paham menilai seorang Aris Merdeka Sirait dan mekanisme penggantian pengurus ketua itu ada mekanisme Forum Nasional. Itu peringatan saya kepada Dodi, mari duduk bersama untuk menyelesaikan itu demi kepentingan terbaik Gala. Saya masih membuka diri untuk melakukan itu demi kepentingan terbaik anak. Saya masih membuka diri untuk melakukan itu demi kepentingan terbaik anak. Jika Marisa dan rekan saya Bang Fahmi ingin menyampaikan update terbaru terkait laporan polisi yang dibuat saudari MZ di Polres Jakarta Selatan dan laporan balik yang dibuat Marisa Ica di Polda Metro Jaya. Kemarin di Polres Jakarta Selatan telah diperiksa saya selaku saksi, Marisa Ica selaku terlapor, didampingi Bang Fahmi selaku kuasa hukum untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan. Bang Fahmi lanjutin. Jadi gini, terkait dengan laporan MZ terhadap Marisa atau Ica mengenai dugaan penganiayaan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan sudah berproses, dan saat ini kita juga sudah menerima surat penghentian bahwasanya terkait laporan tersebut
tidak ditemukan fakta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Ica atau Marisa. Nah, makanya sudah barang tentu karena penyidik Polres sudah memanggil saksi, sudah melihat bukti, sudah melihat CCTV, dan hasil gelarnya tidak ditemukan bukti adanya tindakan kekerasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai kasusnya di Polda Metro yang kita laporkan mengenai dugaan adanya laporan palsu. Nah, saat ini baik pelapor, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita juga sudah dapat informasi dari penyidik bahwasanya laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan statusnya sekarang sudah masuk tahap penyidikan. Nah, tinggal kedepannya kita ikuti prosesnya dan kita harap juga dari pihak MZ supaya kooperatif gitu. Kita berharap supaya MZ ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena konsekuensi laporan itu sudah membawa dampak negatif buat klien kita, buat Marisa yang dianggap seolah-olah mempunyai melakukan kekerasan. Tadi hari ini juga saya sudah menyampaikan penghentian penyelidikan sebagai bukti tambahan di Polda Metro Jaya terhadap laporan yang tadi disampaikan di Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk laporan polisi yang mana terlapornya saudari Ica di Polres Jakarta Selatan sudah clear, sudah dihentikan penyelidikannya. Sekarang kita meminta untuk Polda Metro Jaya, penyidik Polda Metro Jaya untuk bisa memproses laporan polisi yang dibuat oleh Ica agar menjadi kepastian hukum. Berarti ini laporan yang barunya soal laporan palsu ya Bang? Iya, kaitan kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang dibuat oleh MZ pada tanggal 27 Desember kemarin, yang dia mengaku dilakukan penganiayaan terhadap Ica. Ini kan pelapor di sini kan juga sudah ada satu tersangkanya ya Bang ya. Iya. Nah di kasus ini mungkin ada harapan dari pelapor mungkin kepada pelapor ini untuk nanti bisa jadi tersangka langsung ditahan atau karena kan perbuatannya terulang lagi nih Bang. Siap. Ya, ini menjadi catatan buat kita menyampaikan bahwa mudah-mudahan penyidik punya langkah-langkah yang baik untuk menentukan sikap terhadap laporan polisi yang kedua yang kita laporkan hari ini. Karena laporan polisi yang pertama kan sudah jadi tersangka, mudah-mudahan penyidik punya terobosan untuk bisa menghentikan pertikaian-pertikaian yang terus-menerus ini. Jangan sampai nanti ada laporan baru lagi seperti ini. Tanggapannya gimana Bu Ica? Ica sendiri gimana melihat ternyata terbukti Ica tidak melakukan kekerasan? Iya, alhamdulillah ya, karena kan mau menutupi seperti apapun tetap nantinya akan kelihatan juga mana yang benar, mana yang salah. Dan alhamdulillah walaupun merasa awal pertama kali sakit hati gitu ya, kalau saya sebagai manusia yang dimana kita ada saling lapor, alhamdulillah laporan saya pertama sudah naik gitu. Terus yang dimana harusnya dari satu laporan itu tidak menjadi laporan baru, tapi dia yang membuat saya jadi melaporkan lagi untuk yang kedua kalinya, karena dia lagi yang membuat seakan-akan saya menganiaya dia. Dia bilang ininya dia divisum, sampai dia posting kakinya dia bengkak biru-biru, katanya lumayan biru-birunya ya gitu. Jadi kayak kok bisa ya seakan-akan saya menyentuhnya gitu, padahal alhamdulillah dengan adanya penghentian penyelidikan ini, laporan polisinya dihentikan di Selatan, berarti kan polisi sudah menyelidiki bahwa saya tidak ada menganiaya sama sekali gitu. Jadi kok bisa gitu dari laporan yang pertama belum selesai sudah jadi TSK, berusaha mencoba supaya satu sama mungkin, supaya saya membuat kesalahan juga sehingga Medina tersangka, nauzubillah min dzalik, saya juga tersangka. Mungkin tujuannya seperti itu. Tapi kan di sini kan adanya pihak kepolisian, adanya Tuhan. Ya agak akhirnya jadi
dia sendiri gitu yang menyebabkan sehingga adanya laporan lagi yang kedua yang mungkin bisa jadi masalah kedua gitu. Jadi dia tersangka pertama, ini juga jadi diproses yang jelas-jelas di sini aja laporan dia nggak bisa naik, berhenti penyelidikan, berarti kan jelas laporan saya berarti insya Allah dengan dia membuat saya masukin pasal laporan palsu berarti fix dong, dia telah membuat laporan palsu, berarti laporan saya bisa jadi naik gitu. Yang membuat saya membuat laporan kan karena adanya dia duluan, itu amat sangat disayangkan. Jadi kaitan kita membuat laporan hari berikutnya ya atas respon yang dibuat pihak sana, pihak MZ membuat laporan polisi penganiayaan. Ya, itu tadi disampaikan sama Ica, mungkin mau membuat ini menjadi satu sama, tapi alhamdulillah Polres Jakarta Selatan saya apresiasi telah cepat dalam satu bulan bisa melakukan gelar perkara, menghentikan laporan polisi yang dibuat. Mbak Marisa, kalau misalkan MZ ini ada permintaan maaf, apakah laporannya akan diteruskan atau akan dicabut? Sebenarnya waktu pertama kali Desember itu kan saya sudah mencoba cooling down ya. Terus kita ada mediasi yang pertama. Terus setelah mediasi malah ada dia membuat live bahwa iya sekarang dia lagi sibuk pansos sama almarhum, makanya sekarang aku dilupain. Ya pasti dong kita sebagai manusia, oh kok ini orang jadi merasa dia makin sombong gitu ya. Setelah itu ya jadi oh ya saya nggak lupain kamu, kok saya ingat, jadi dia yang mau saya ingat gitu akan laporan itu, padahal saya juga nggak dorong ke Bang Ramzi. Nah setelah saya dengar itu banyak netizen teman-teman juga pada kirimkan videonya, Bang gimana ya laporan saya sama Medina, padahal saya juga sebagai manusia pasti punya hati lah gitu. Dimana orang ini pantas untuk dimaafkan, dimana orang ini pantas untuk dibuat jera gitu. Berarti nggak akan cabut laporan ya, Mbak? Lanjut. Oke. Proses hukum akan tetap berjalan, Mbak. Lanjut terus. Dengan dibuatnya laporan kedua ini mungkin bisa disebut gak sih pengen ngasih dampak atau efek jera gitu. Jadi gini, laporan kedua ini saya ulangi sekali lagi, laporan kedua yang saya buat ini, yang Ica buat ini atas laporan polisi yang dia buat. Atas laporan polisi penganiayaan yang dia bilang dia dianiaya oleh saudara Ica. Dan ketika penganiayaan itu ketika lagi mediasi di kasus yang pertama. Jadi kenapa kita lapor lagi? Karena dia melaporkan kita penganiayaan. Untuk mengklirkan masalah ini makanya saya bilang sama Ica untuk lapor lagi kaitan laporan palsunya ini. Karena saya di situ ada di situ. Saya di situ ada, saya sebagai saksi, di situ ada suaminya, ada pengacaranya 2 orang. Makanya kemarin saya juga di situ sebagai saksi, bukan sebagai penasihat hukum Ica, didampingi sama Bang Fahmi waktu itu untuk pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan. Jadi kita lapor ini bukan karena kita ingin memperpanjang, karena dia melapor lagi penganiayaan ya kita lapor balik. Seperti itu. Kalau saya diam berarti disangkanya betul. Maksudnya saya nggak tinggal diam, apalagi saya kan juga punya keluarga, saya punya bisnis, nggak mungkin saya mencoreng nama saya seakan-akan saya telah melakukan tindak pidana kekerasan gitu. Dan for your info teman-teman media dan yang lain-lain, kenapa di sini Bang Ramzi dan adanya Bang Fahmi, karena Bang Ramzi itu kan ada di situ posisinya, dan Bang Ramzi masuk sebagai saksi saya. Nah kalau sudah jadi saksi itu tidak bisa lagi mendamping sebagai kuasa hukum, maka dari itu saya didamping Bang Fahmi untuk menjadi kuasa hukum saya perihal ini. Oke, clear ya? Saya mau ini dulu, mau saya ambil gambar ya. Atasnya aja. Iya, atasnya aja ya. Nggak apa-apa. Bentar ya, Bang. Boleh. Nah, Ica. Mbak. Jadi, Pak. Oke semua. Nomor Alvin.
that we'll never need to hide. Love will always rise above. Whatever comes, we will be just fine. If I am yours and you are mine. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun over our heads, and at night we'll be the stars. We can go any place that we want to. I don't care if that's too far. Take my hand and let's fly away to another galaxy. Hold me close, I want to feel your love. Together we are free. Just be with me. Just be with me. Just be with me. Now we're one with the sun. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.